Selamat pagi para suster, frater, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Katolik Roma Redemptor Mundi, Surabaya. Sebelum misa kudus dimulai, marilah kita doakan Ratu Surga dan litani syukur pasca pandemi COVID-19 terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan mendoakan litani syukur pasca pandemi COVID-19. Silahkan berlutut. Marilah kita menghadap hadirat Allah yang menjadikan segala sesuatu baru atas segala berkat dan rahmat yang kita terima selama pandemi COVID-19. Karena Ia telah mengingatkan kita akan kerapuhan hidup, melindungi kita saat tidak ada satu orang pun yang berani memberikan perlindungan kepada kita, dan membuka pikiran kita untuk hal yang benar-benar penting. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Ia telah mengizinkan kita untuk terhubung satu sama lain melalui iman dan cinta, terlepas dari keterasingan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Syukur. Bagi kebaikan dari tangan-tangan penuh kasih, dari mereka yang memberi kami bantuan atas ilmu, sosial, dan spiritual, yang ketika melakukan hal itu, mereka berisiko dan mengancam nyawa mereka sendiri. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Untuk karunia obat-obatan dan vaksin yang ditemukan guna memerangi virus, dan karunia imunitas yang diberikan kepada umat manusia. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Untuk anugerah kehadiran dari seseorang yang menguatkan kami saat kami berada dalam situasi cemas, tertekan dan putus asa,
serta rasa kesepian dan ketidaksabaran selama pandemi. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjelajahi pemikiran seluruh umat-Mu. Engkau mengetahui seluruh kesuh kesah kami. Tidak ada air mata yang kami tumpahkan dengan sia-sia bagi-Mu. Tidak ada pula kegembiraan yang kami rayakan secara asing bagi-Mu. Engkau sendiri telah datang dan memasuki dunia yang penuh dengan penderitaan ini, sehingga Engkau memahami ketakutan kami atas penderitaan dan kematian. Terimalah ucapan syukur kami atas kasih setia-Mu kepada kami selama pandemi COVID. Sama seperti pada saat Engkau menangisi kematian Lazarus, hembuskanlah nafas kehidupan abadi kepada semua orang yang meninggal karena virus corona. Engkau telah mengubah ketakutan kami menjadi sukacita, dan untuk itu kami berterima kasih dan memuji-Mu. Bagi-Mu kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bunda Maria Rosario Suci Manawa, doakan kami. Santo Rafael Malaikat Agung, doakan kami. Santo Martinus de Porres, Santo Lorenzo Ruiz, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 28 April 2023. Merupakan hari biasa pekan ketiga Paskah. Misa Kudus akan dipersembahkan oleh Reverendus Pater Rambangawan OP bersama dengan Diakon Agustinus Hermawan OP. Kami mengundang saudara-saudari untuk berpartisipasi aktif dalam Misa Kudus ini. Anak domba yang telah dikorbankan pantas menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, marilah kita hening sejenak mengakui segala kelemahan dan keberdosaan kita, supaya kita bisa pantas untuk merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Bersama kita nyatakan taubat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah menerima rahmat kebangkitan Kristus. Semoga berkat bantuan cinta kasih Roh Kudus, kami mampu bangkit menuju kebaruan hidup. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ketika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia reba ke tanah, dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Allah kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya,
Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam Dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa dari kita mungkin pernah mendengarkan istilah bahasa Inggris ini, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Seringkali ini tafsirannya adalah tentang diet makanan atau kesehatan. Kalau kita suka makanan yang manis-manis, apalagi yang ekstrim manisnya, tentu saja nanti pelan-pelan tubuh kita akan menjadi lemah, sakit, dan kita bisa jadi diabetes. Kalau makanan kita suka yang lemak-lemak, seafood,
yang tidak sehat, nanti pasti tubuh kita menjadi lemah dan kemudian timbul kolesterol yang tidak baik. Nah, kalau kita makan makanan yang sehat-sehat, sayur mayur, buah-buahan, tentu saja tubuh kita mendapat asupan nutrisi atau asupan gizi yang baik. Kalau suka makan daging-daging, babi, hati-hati, we are what we eat. Tapi kalau kita gunakan istilah ini dalam konteks bacaan Injil yang baru saja kita dengar, benar adanya, we are what we eat. Tentu saja ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus pada Injil pada pagi hari ini bukan suatu simbol, bukan mengada-ngada, bukan suatu lambang, tapi benar-benar dipahami secara harafiah. Yang makan dagingku dan minum darahku akan memiliki kehidupan yang kekal. Tapi perkataan ini merupakan antisipasi dari tentu saja perayaan yang baru saja kita rayakan dalam perjamuan malam terakhir, Kamis Putih. Jadi perkataan Yesus pada hari ini di Kapernaum, di rumah ibadat, adalah antisipasi akan suatu perayaan sakramen iman kita, sakramen Ekaristi. Dan ini sekali lagi dalam perayaan perjamuan malam terakhir ada hubungannya dengan apa yang terjadi, apa yang Yesus lakukan dalam Jumat Agung. Jadi perkataan Yesus, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, kemudian ia melakukannya dalam perkataan yang sama ia lakukan pada perjamuan malam terakhir, Kamis Putih, dan ia lakukan dalam kurbannya di kayu salib Jumat Agung adalah satu rangkaian makna yang sama, perayaan Ekaristi. Kita semua yang sudah dibaptis, yang sudah menerima sakramen Ekaristi, komuni pertama, diajak untuk benar-benar mengimani perkataan Yesus pada hari ini. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Ini bukti betapa besar kasih Yesus kepada kita sampai ia merelakan dirinya untuk menjadi santapan bagi kita, santapan rohani. Dan semoga kita bukan hanya sekedar memakan roti, meminum anggur, tapi benar-benar kita menerima Yesus masuk dalam kehidupan kita. Dan Yesus menjadi bagian dari hidup kita. Kehidupan kekal ada bagi kita. We are what we eat. Sendi-sendi kehidupan kita adalah Kristus itu sendiri. Artinya apa? Kita ditantang untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Ketika kita disegarkan dalam sakramen Ekaristi, dalam komuni kudus, bagaimana kehidupan kita? Siapa kita sebagai pengikut Kristus yang sudah menerima komuni kudus? Apakah benar-benar mencerminkan diri kita sebagai pengikut Kristus dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita? Semoga kita meskipun sulit, tidak siap, bisa sama seperti Saulus yang menjadi Paulus, yang menerima Yesus secara harafiah, yang mengalami rahmat pertobatan. Semoga sakramen Ekaristi, komuni kudus yang kita terima, semakin hari memampukan kita untuk benar-benar menjadi saksi Kristus, menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Siapa kita, identitas kita, menjadi orang-orang Ekaristi. Artinya apa? Kita dipersembahkan, kita dipecah-pecah, kemudian kita dibagikan. Kita bisa memberikan diri kita dipecah-pecah melalui masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, masa-masa pencobaan. Tapi kurban ini Tuhan Yesus layakkan, Allah Bapa layakkan. Kemudian kita bisa membagikan diri kita kepada banyak orang. Bahkan hidup kita, kesaksian kita, cerita masa lalu kita, meskipun suram, meskipun sulit, menjadi cara bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya, menunjukkan rahmat-Nya. Semoga hidup kita semakin setia, sesuai dengan perkataan Kristus. Kita berani untuk menyantap Kristus, menjadikan diri kita pengikut Kristus. Tingkah laku kita setiap hari mencerminkan
para pengikut Kristus, saksi Kristus. Semoga dalam sakramen Ekaristi ini, dalam Komuni Kudus ini yang kita rayakan, bisa menjadikan kita orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dipersembahkan, yang dipecah-pecah dan dibagikan. Kita bisa membantu orang-orang yang lapar secara fisik, juga lapar secara rohani. Saudara-saudara, kebaikan Tuhan kita temukan di jalan pertobatan. Marilah kita mohon agar mampu melaksanakan kehendak-Nya sambil berseru. Ya Tuhan, jadilah terang bagi kami. Semoga semua orang yang mengamuk melawan saudara-saudara mereka sendiri mengalami kekuatan panggilan Tuhan, seperti Paulus di jalan menuju Damsyik. Kami mohon. Ya Tuhan, jadilah terang bagi kami. Semoga setelah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, semua orang yang terus-menerus dihina dan diperas karena Kristus dapat mencapai kebahagiaan kemenangan Kristus dalam kebangkitannya. Kami mohon. Ya Tuhan, jadilah terang bagi kami. Ya Kristus, anak domba Paskah, semoga semua orang yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini Kau kenyangkan dan Kau resapi secara mendalam dengan karya penebusan-Mu. Kami mohon. Ya Tuhan, jadilah terang bagi kami. Semoga gereja tubuh Kristus yang terus-menerus membarui diri mereka melalui roti Ekaristi menguatkan persatuan dengan Dikau dan menunjukkannya dalam ikatan persatuan di antara para anggotanya. Kami mohon. Ya Tuhan, jadilah terang bagi kami. Untuk wujud khusus misa pada pagi hari ini, ucapan syukur atas kesembuhan Sandra dari sakit lambung. Puji syukur atas ulang tahun dari Stefani, semoga selalu sehat, sukses dan bahagia. Mohon rahmat pertolongan Tuhan untuk masalah-masalah di dalam perusahaan dan untuk kelancaran usaha pendanaan, semoga semua diberikan jalan yang terbaik. Mohon penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria supaya mendapatkan pekerjaan. Mohon berkat Tuhan untuk launching Novere. Mohon kedamaian abadi di surga untuk putri kami tercinta Florentina Maria Widodo. Semoga Tuhan mengampuni dosanya dan memberikan kebahagiaan dan sukacita abadi di surga. Mohon kesembuhan bagi Evans Asbi. Mohon kesembuhan bagi Bapak Petrus Paulus yang sakit neuropati, kaki dan tenggorokan. Semoga Tuhan mengangkat sakitnya dan pulih kembali. Mohon pengampunan dosa dan istirahat kekal untuk Ong Nicholas dan semua jiwa-jiwa yang berada di dalam api pencucian. Kami mohon. Ya Tuhan, jadilah terang bagi kami. Untuk wujud kita masing-masing di tempat ini dan untuk setiap orang yang kita doakan. Kami mohon. Ya Tuhan, jadilah terang bagi kami. Allah yang hidup, Engkau menganugerahkan kepada kami tubuh putra-Mu sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman. Buatlah kami hidup dari kehidupannya dan bangkitkanlah kami pada akhir zaman supaya tetap bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah persembahan roti dan anggur yang akan Kau ubah menjadi tubuh dan darah Putramu, sumber kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantarannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, Engkau ada pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus yang disalibkan telah bangkit dan menebus kita. Haleluya. Saudara-saudari, marilah kita menyiapkan diri untuk menerima komuni rohani. Marilah kita mendoakan doa komuni rohani. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi dari segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah mengambil bagian dalam misteri kudus ini. Semoga kenangan akan misteri putramu ini semakin menjadikan kami berkembang dalam semangat cinta kasih, seraya menantikan kedatangannya kembali. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Diakon Agus yang sudah mendampingi. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga rahmat kasih Allah senantiasa memberkati saudara sekalian dan keluarga Anda sepanjang hari ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dan wartakanlah Injil dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Umat terkasih, kita akan melanjutkan doa Triduum Santa Katarina Siena hari yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan anugerah kepada Santa Katarina yang menghiasi jiwanya dengan kemurnian, kesabaran dan rahmat pertolongan-Mu, sehingga ia menang melawan serangan roh-roh jahat. Dengan demikian ia tetap setia dalam kasih cinta kepada nama-Mu yang suci. Kami mohon, berikanlah kami supaya mampu mengikuti teladannya, tak acuh terhadap kesia-siaan dunia, menang terhadap serangan musuh, sehingga kami dapat dengan damai mencapai kemuliaan-Mu di surga. Demi Kristus pengantara kami. Santa Katarina, doakanlah kami. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita hari ini sudah tiba di Triduum hari yang ketiga, Triduum menghormati Santa Katarina Siena. Triduum sendiri artinya adalah 3 hari mempersiapkan sebuah perayaan, yang mana lebih dikaitkan dengan persiapan batin. Selama 3 hari ini kita akan lebih fokus memaknai peristiwa yang akan kita rayakan. Sejak hari pertama kita sudah mengenal tentang 8 fakta Santa Katarina Siena yang diungkapkan oleh Paus Benediktus ke-16. Kita tahu siapa Santa Katarina Siena, kita tahu bagaimana karya-karyanya yang memang diakui amat luar biasa. Kemudian pada hari kedua kemarin kita lebih mengenal lagi pengajaran Santa Katarina Siena yang mengajarkan jadilah baik seperti apa adanya kamu. Di hari kedua kemarin Santa Katarina Siena menjelaskan bahwa panggilan hidup kita itu adalah mengasihi dan percaya kepada Allah dengan cara yaitu melaksanakan kehendak Allah. Karena Allah itu adalah sumber hidup kita, arah hidup kita, tujuan dan puncak hidup kita. Di hari kedua kemarin Katarina Siena senang mengatakan bahwa dia senang akan keanekaragaman panggilan hidup awam. Santa Katarina Siena itu umur 16 tahun sudah termotivasi untuk menjadi Dominikan awam. Dari situ, dari kemarin Santa Katarina Siena menjelaskan, mengajarkan bahwa setiap orang
itu memiliki jalan kehidupan yang unik untuk menuju kesuciannya. Untuk itu kehendak Tuhan dari kita harus kita rangkul dengan sepenuh hati. Nah, sekarang tiba di hari ketiga, kita mau memberi perhatian lebih lagi terhadap pengajaran Santa Katarina Siena tentang mati terhadap keinginan duniawi dan diri sendiri. Mari kita lihat lebih lagi apa yang diajarkan. Santa Katarina Siena mengajarkan bahwa bila menginginkan hidup Kristiani yang baik, itu membutuhkan beberapa syarat. Syaratnya adalah pertama, harus meninggalkan egoisme kita. Egoisme adalah cinta diri. Kemudian kita diminta untuk melepas keterikatan-keterikatan yang tidak membantu. Yang tidak membantu terhadap apa? Yang tidak membantu kita menuju mengarah kepada Tuhan. Kita juga harus melepas untuk tidak menjadi sombong. Kita tidak boleh terserap pada keegoisan karya-karya kita, pelayanan-pelayanan kita, semua bentuk kesuksesan dan keberhasilan kita. Janganlah kita terserap pada situ, terfokus pada situ. Kemudian Santa Katarina Siena mengajarkan hendaknya kita lepas dari segala gangguan dan kelekatan duniawi yang lain. Kepada para pembacanya, berulang kali Santa Katarina Siena menuliskan, "Saya ingin melihat engkau begitu jatuh dan terbenam di dalam darah Yesus Kristus, seolah kehilangan semua pikiran sendiri atau kelekatan dengan duniawi." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, syukur kepada Allah hari ini kita kembali mengalami menyatukan diri dengan darah dan tubuh Kristus di dalam sakramen Ekaristi hari ini. Sekalipun Santa Katarina mengatakan demikian, bukan berarti Santa Katarina anti terhadap keduniawian. Santa Katarina pernah mengatakan kepada seorang wanita bangsawan, "Gunakanlah barang-barang duniawi sebagaimana alam memerlukannya, namun tanpa ada keterikatan atasnya." Duniawinya begini, sabda Tuhan akan tersembunyi oleh duri dan semak berduri kasih sayang yang keliru, serta keinginan duniawi, yaitu dengan mengikuti jalan kemewahan, kesenangan, dan juga melakukan yang terbaik demi menyenangkan makhluk lain, tetapi bukan untuk pencipta kita. Jadi seperti tadi, pencipta kita adalah yang utama. Dan lebih buruk lagi, tak puas dengan hanya merugikan diri sendiri, alih-alih malah kita memberikan contoh dan kebiasaan dan kesombongan itu kepada orang lain, yang mana kepada siapa seharusnya kita itu harus menjadi model kebajikan serta integritas. Dilanjutkan, Santa Katarina bilang, kita ingin menarik orang lain kepada hiburan serta kesombongan, di mana kita bisa menikmati diri sendiri. Mungkin engkau mengaitkan dengan alasan-alasan seperti ini. Saya harus mengikuti teman-teman saya, mengikuti kerabat saya, bertindak seperti ini, seperti itu. Jika tidak, mereka nanti akan marah dan kesal kepada saya. Katanya omong kosong itu. Di sini Katarina Siena menggunakan kata kita, itu artinya mungkin sebagai perangkat retorik, jadi tidak untuk dijawab tapi lebih dibawa untuk kembali ke refleksi diri kita. Seperti yang disarankan oleh Mary Adriskol, mengajak kita para Dominikan awam untuk refleksi, tetapi mungkin juga karena ini adalah godaan yang sangat kita kenal dengan baik dalam dirinya di saat awal kehidupan kita atau bahkan di saat-saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ketiga ini pengajaran tentang mati terhadap keinginan duniawi dan diri sendiri mengajak kita, membawa kita kepada refleksi di hari yang ketiga. Pertama, apakah selama ini hidup kita lebih mengikuti apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan atau kita perlukan? Santa Katarina Siena yang kita tahu memang sungguh melayani demi keselamatan jiwa banyak orang. Bagaimanakah, apakah kita bisa meneladani
dan meneruskan semangatnya di dalam keluarga kita, di dalam komunitas persaudaraan Dominikan awam kita ini. Kutuliskan satu niat agar, yang ketiga dianjurkan, kutuliskan satu niat agar bisa lebih mengembangkan komunitas Dominikanku dan akan kubicarakan dengan saudara-saudariku sekomunitas. Baik sekali kalau kita yang umat beriman memberikan diri kepada sebuah komunitas agar hidup kita semakin hari semakin terarah dan selalu terjaga semangat harapan kita dan kasih kita di dalam persaudaraan itu. Sekian, terima kasih. Kadalem. Mari kita bangkit berdiri, kita lanjutkan dengan doa permohonan bersama-sama. Santa Katarina, korban cinta kasih sejati, dengarkanlah doa kami bagimu, saudari kami dalam ordo, ibu pelindung dan andalan kami. Dapatkanlah bagi kami rahmat agar selalu hidup dalam persatuan intim bersama dengan Tuhan untuk berkarya dengan amal yang kuat demi keselamatan jiwa-jiwa, mengorbankan diri kami agar senantiasa bertumbuh dalam kebajikan dan menyambut kematian dengan menyungging nama Yesus di bibir dan di hati kami. Bantulah semua putra dan putri yang menghormatimu sebagai pelindung surgawi mereka untuk dapat meneruskan kebajikan hidupmu, kecemburuanmu demi cinta kasih kepada Yesus dan kepetahuan kepada Bapa Paus, sehingga semua orang dapat menerima nafas pembaharuan. Doa penutup bersama-sama. Ya Allah, dalam kehidupan kami tidak jarang apa yang kami cita-citakan dan kami perjuangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kami merasa gagal dan putus asa. Kami juga bingung seperti berbuat apa dan memulai dari yang untuk dalam situasi putus asa yang kami alami saat ini. Kami teringat akan orang kudus-Mu, Santa Katarina Siena, pelindung orang yang putus asa. Maka bersama Katarina Siena, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Ya Santa Katarina, kuatkanlah hati kami dikala kami menghadapi persoalan hidup yang begitu menghimpit dan membuat kami putus asa. Ajarilah kami untuk berdoa dan bermati raga, agar kami dapat mendengar kehendak Bapa atas hidup kami. Ya Santa Katarina, teguhkanlah iman kami dan kuatkanlah harapan kami, sebab kami percaya bahwa semua persoalan dalam hidup ini pasti ada jalan keluarnya, asal kami sabar dan percaya. Demi Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa,